TPS 3R dan TPS liar, dua wajah sampah. Selamat datang di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Luas wilayah sekitar 1812,8 km persegi dan dilewati Sungai Bengawan Solo. Setiap tahun jumlah penduduk bertambah. Alhasil, timbulan sampah juga semakin naik. Setiap hari, sampah masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Tambak Rigadung sekitar 200 ton. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lamongan mengupayakan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah sampah, di antaranya dengan rencana dan realisasi anggaran ini. Nanti kedepannya kita buat TPST yang berintegrasi dengan TPA, sehingga beban di TPA Tambak Rigadung tidak berat dengan adanya dua tempat pengolahan sampah, sehingga diharapkan nanti sampah-sampah di wilayah Pantura bisa terselesaikan. Keberadaan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R serta tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar laksana dua wajah sampah. Salah satu contoh TPS liar ada di Jalan Raya Pucuk Paciran. Mengutip jurnal ini, TPS liar menimbulkan sejumlah dampak negatif seperti pencemaran udara, mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, hingga gagal panen karena mencemari sungai dan irigasi persawahan. Jurnal lain menunjukkan ada dampak positif dan negatif dari adanya TPS liar. Adanya TPS liar ini dapat merusak sanitasi lingkungan. Karena apa? Ya, adanya TPS liar ini artinya sampah semakin menumpuk tiap harinya, maka bisa merusak lingkungan, menimbulkan polusi udara, kemudian berdampak penyakit pada masyarakat sekitar. Kita Dinas Lingkungan Hidup tiap 2 hari sekali melakukan operasi sampah liar. Kita melakukan sisir sampah mulai dari ruas Lamongan Mantub, Lamongan ke wilayah Kecamatan Sugiyo, Lamongan ke wilayah Kecamatan Babat, dari Lamongan ke arah Soko, dan dari Lamongan ke arah Paciran. Itu ruas-ruas yang kita jadikan target untuk operasi sampah liar kita. Sampah yang didapat dari operasi liar tersebut diarahkan DLH ke TPST Samtaku untuk diolah. Setelah itu residunya diarahkan ke TPA. DLH juga melakukan edukasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak seperti mahasiswa, Forkopimda, LSM, dan pegiat lingkungan untuk mengatasi sampah. Pada dasarnya mengatasi sampah liar setiap harinya atau setiap bulannya mengangkut sampah dan lain-lain itu saya rasa kurang efektif. Karena apa? Hal tersebut tidak mengatasi permasalahan sampah, malah akan membuat kebiasaan para masyarakat itu tidak bertanggung jawab terhadap sampah. Makanya perlu adanya solusi yang lebih bagus daripada kita membiarkan adanya TPS liar di masyarakat. Nah, solusinya itu harus dilakukan pengelolaan sampah yang baik, kemudian masyarakat diajak bertanggung jawab terhadap sampahnya, ya karena masyarakat itu adalah sumber produksi sampah. Nah, kalau kita tidak mengajak masyarakat, maka kita akan kewalahan. Makanya kenapa untuk pengolahan sampah harus berbasis masyarakat. Contohnya ya harus adanya TPS terpadu atau TPS 3R. Kita punya TPS 3R yang akan kita maksimalkan, dan ke depan kita mungkin juga akan mengusulkan lagi beberapa TPS 3R, TPS 3R baru yang akan membantu kita, membantu Dinas DLH untuk mengurangi sampah. Salah satunya TPS 3R Lestari Desaku. TPS 3R Lestari Desaku ini cocok sebagai acuan untuk TPS 3R lainnya yang ada di Lamongan dalam mengolah sampah. Saya kemarin lihat ada pengelolaan sampah baik dari sampah organik maupun anorganik. Jadi hampir keseluruhan sampah bisa terkelola dengan baik, menghasilkan kompos. Ada lagi juga paving block, kemudian pot bunga dari ampas popok bayi, kemudian pupuk cair. Nah,
Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga apa? Dari produk yang dihasilkan mampu menghasilkan profit. Dengan profit tersebut, maka operasional pada TPS 3R itu akan bisa berkelanjutan. Karena apa? Untuk mengatasi permasalahan sampah itu kita harus menghasilkan suatu siklus dari mengelola, menghasilkan produk, kemudian mengolah lagi dan seterusnya. Jurnal ini menunjukkan selain mengurangi volume sampah di TPA, TPS 3R juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Makanya kemarin di tahun 2023 kami bersama teman-teman KSM, teman-teman pengurus TPS 3R itu melaksanakan studi banding ke Banyumas, dan paling tidak banyak yang kita dapat dari studi banding itu penerapan teknologi yang kalau memang di Banyumas membutuhkan biaya banyak, mungkin kita mengadopsinya dari secara mandiri di TPS 3R kita. Kita akan mengoptimalkan pengolahan secara mandiri mulai dari hulu sampai hilir. Rencana pengaktifan itu kemarin kita juga ada instruksi dari Bupati agar sampah diolah mulai dari desa, kecamatan, tidak hanya sampah itu tanggung jawab dari DLH, tapi sampah itu tanggung jawab kita bersama, mulai dari masyarakat, pemerintah yang paling rendah yaitu RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, semua harus memikirkan masalah sampah. Pengolahan sampah yang ada di Lamongan, kalau berdasarkan track record saya, dalam bidang fisika kita melakukan pengolahan sampah dalam bentuk energi baru terbarukan seperti briket. Jadi kita mengolah sampah khususnya sampah organik, kemudian kita kembangkan menjadi energi terbarukan dalam bentuk briket sebagai energi alternatif bahan bakar. Nah, itu saya rasa cocok sekali dalam pengelolaan sampah, karena dengan begitu kita bisa memanfaatkan briket yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga bisa dipasarkan baik di pangsa lokal maupun internasional. Sampah ini paling tidak sudah menjadi masalah darurat yang harus kita selesaikan bersama-sama, bukan hanya DLH bisa kita sebagai partner, bisa sebagai koordinator, sehingga sampah ini akan bisa terkelola dengan baik. Nah, pesan saya untuk masyarakat Lamongan dalam pengolahan sampah, mohon kesadarannya dengan sangat bahwa sampah itu tanggung jawab kita bersama. Kita yang menghasilkan sampah, kita juga yang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Minimal kita membantu dalam proses pemilahan sampah supaya apa? Mampu membantu TPS 3R dalam beroperasi sehingga penanganan sampah bisa dilakukan dengan baik dan maksimal.